Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizil hakim litunzira mimma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video, yaitu seorang murtadin bawaan dari Yusuf Manupolo, seorang pendeta ya guys ya. Dan murtadin ini berasal dari Aceh, dan ternyata setelah dites, murtadin ini tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan salah besar ya guys ya. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita tonton videonya. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini agar saya lebih aktif untuk bikin konten seputar Islam yang lainnya. Oke guys, mari kita simak videonya. Tunggu teleponnya. Oke, kita ke Pak Cabe. Pak Cabe, selamat malam. Selamat malam. Suara saya Malam, jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke, saya langsung ke narasumber. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Ibu dulu aktivis ya. Tadi dalam kesaksian kayaknya membela katakanlah pedagang kecil dan sebagainya itu. Oh, sebenarnya saya juga enggak begitu, Pak. Tapi tergerak hati aja waktu itu. Mungkin saya melihat pedagang bagaimana sebenarnya. Waktu itu saya berangkat dari latar belakang dari Aceh juga enggak seperti itu, Pak. Dulu saya guru TK. Enggak, maksud saya kalau ibu itu aktivis, saya justru enggak mau berspekulasi kenapa ibu ditangkap. Artinya segala kemungkinan serba mungkin. Apakah ibu dijebak, apakah memang ibu terlibat dalam narkoba, kemudian untuk biaya itu juga apa itu serba mungkin juga. Namun maksud saya kalau memang ibu aktivis, saya justru nggak mau bicara di ranah itu karena saya nggak mau spekulasi. Apapun Pak ceritanya, mau siapapun yang salah itu saya tidak membenarkan diri saya. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, pasti Tuhan punya cara. Nah, walaupun caranya itu mungkin bagi saya waktu itu melihat tidak baik. Ya. Baiklah, saya tidak ingin ke sana. Saya justru ingin bertanya, apakah sebelum 2014, artinya sebelum masuk penjara itu, ibu menjalankan syariat Islam? Oh, saya menjalankan syariat. Ya, juga sholat, juga puasa, juga dan lain sebagainya. Pokoknya syariat Islam dijalankan. Ya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan inti, tolong dilanjutkan yang saya baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Silahkan dilanjutkan, Bu. Kalau itu saya sudah, maaf Pak, saya selama ini sudah belajar Injil, jadi saya sudah tidak belajar Al-Quran. Jadi di sini ada seorang penelpon ya guys ya. Dia menanyakan kepada seorang murtadin yang mengaku seorang aktivis begitu guys. Dan di sini si penelpon menanyakan bahwa apakah seorang murtadin ini hafal dengan surat Al-Kahfi ayat 1 begitu. Dan setelah ditanya ternyata si murtadin ini nggak bisa menjawab. Padahal kalau dalam umat muslim surat Al-Kahfi itu merupakan surat yang paling favorit ya guys ya. Jikalau nanti Dajjal turun, dia tidak akan bisa melihat kita ya guys ya. Kalau kita itu hafal dengan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 begitu guys. Dan nanti si Dajjal itu akan terpengaruh dengan orang non muslim yang lainnya. Jadi kita sebagai umat muslim, kebanyakan kita itu hafal dengan surat Al-Kahfi tersebut.
Dan ini patut dipertanyakan, apakah benar Murtadin ini merupakan seorang muslim pada dulunya? Oke, mari kita simak video selanjutnya. Coba yang ini, yang orang Aceh, muslim Aceh maksud saya, tidak bisa ini. Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizil hakim litunzira min rahim. Dan tadi pada saat si penelpon mengetahui jawabannya bahwa si Murtadin ini tidak bisa membaca surat Al-Kahfi, penelpon ini mengalihkan dengan surat Yasin ya guys ya. Apakah si Murtadin ini bisa membaca surat Yasin? Dan ternyata dia itu tidak bisa, dan ada salah satu ayat yang terlewatkan. Oh guys, dengan keseruan dan lucunya seorang Murtadin ini, semakin kelihatan bahwa Murtadin ini memanglah botol. Begitu guys. Oke, kita simak lagi videonya. Betul. Ya, nggak apa-apa itu salah total. Artinya saya tidak sedang apa itu untuk lomba ini. Jadi itu makanya, tapi ibu bisa gitu. Artinya ibu bisa baca meskipun itu tadi kalimat yang ibu baca itu salah total, tapi bukan ke sana arah saya. Ya, saya langsung ke inti pertanyaan ini. Apakah tanggal 25 Desember itu berdasarkan keyakinan Kristen ada dalil ataupun patokan atau pedoman bahwa itu adalah sebagai lahirnya Yesus Kristus? Pertanyaan yang sangat bagus ya Bapak, ingin tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Bapak ingin tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, kayaknya bicara tentang kelahiran tanggal 25 Desember atau itu tepat enggak buat bicara bahwa itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita baru mengupas yang dari awal, dari kelahirannya dulu, baru ada nanti bagaimana hari Natal itu dirayakan, atau tepat enggak itu tanggal 25. Kita kan bukan mencari yang bagaimana kita menjawabnya. Karena kalau saya jawab pun nanti, kalau menurut Bapak kalau nggak percaya, ya tetap aja nggak percaya. Bukan masalah percaya nggak percaya saya sebagai Muslim, Bu. Ini saya mensider dari Pak Hendristan. Pak Hendristan kan juga bukan pendeta kaleng-kaleng, kan juga pendeta besar. Seperti Pak MJM juga pendeta besar, bukan pendeta kaleng-kaleng. Jadi saya di sini ingin tahu secara apa itu Alkitabiah berdasarkan pemahaman Kristen itu yang betul yang bagaimana. Jadi gini Pak Cabe, saya jelaskan ya, kalau masalah pendapatnya Pak Hendrikan itu pendapat pribadi dia. Jadi kalau misalnya Bapak tanyakan tentang dalil, kenapa tanggal 25 Desember, apakah ada dalilnya yang mengarah ke situ sehingga dirayakan pada tanggal 25 Desember. Sebetulnya dalilnya itu sangat kuat. Kan bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bicara tentang pergantian tahun. Makanya sangat berdekatan dengan yang namanya tahun baru. Kalau di luar negeri kan after Christ dan before Christ, ya, sebelum Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia, saya tidak mengerti, cuman bahasanya agak sedikit diplesetin ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi, dan itu sebetulnya itu mengacu kepada sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Saya tidak tahu kenapa bisa berubah seperti itu, tetapi itulah membuktikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sebuah pembuktian daripada tahun baru itu. Jadi memang tanggalnya itu sangat mendekati dengan apa yang diperingati sebagai tahun baru. Jadi tahun baru adalah tahun, kalau di luar negeri itu jelas sekali, before Christ and after Christ. Makanya seperti misalnya peristiwa-peristiwa besar, selalu kita mengacu kepada tahun baru, kepada tahun. Misalnya kapan kejadiannya, ya? Oh, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Oh, 500 tahun sesudah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kalau di Indonesia kan selalu bilangnya, oh 300 tahun sesudah Masehi, maksudnya sesudah Tuhan Yesus lahir.
Nah, kenapa menggunakan sesudah Masehi, sesudah Isa Al-Masih? Karena memang menunjukkan di situ bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, dialah yang mengendalikan waktu. Ya, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengendalikan waktu. Dialah pengendali waktu, dialah yang menentukan hidup manusia, dialah yang menentukan tanggal kawin manusia, dialah yang menentukan setiap peristiwa-peristiwa besar. Karena setiap kali kan kita pasti bertanya, kapan kejadiannya? Misalnya tsunami di Aceh, kita pasti akan berkata, oh tahun 2004 sesudah Isa Al-Masih atau sesudah Masehi. Atau kalau di luar negeri, tahun 2004 sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi mungkin itu Pak, jadi itu sangat akurat Pak. Dan pembuktian ilmiah yang lain, manusia ini kan bukan orang bodoh Pak. Artinya dari dulu itu kan bukan hanya satu bangsa. Jadi semua bangsa ini meresponi tahun baru itu sebagai peristiwa daripada pergantian tahun. Kenapa bisa terjadi pergantian tahun? Karena itu menunjukkan bahwa juru selamat pencipta dunia itu turun ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dan dialah yang menentukan waktu daripada dunia ini. Makanya semua harus berpusat kepada kelahiran Tuhan Yesus, dan semua harus berpusat kembali kepada perhitungan waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Cabe. Untuk pergantian tahun, saya sepakat tentang after Christ maupun before Christ atau DC Domino itu lupa saya. Itu baik itu dengan Masehi dan sebelum Masehi itu tidak jadi masalah. Yang justru yang saya pertanyakan itu saya ingin mengkonver tentang kelahiran Yesus itu dari ajaran Islam dan kemudian pendapat tokoh-tokoh Kristen seperti Pak Henry Tan, kemudian juga ada tokoh dari gereja Koptik kalau nggak salah, itu yang mengatakan bahwa lahirnya Yesus Kristus itu 7 Januari. Kemudian tadi saya katakan Bapak Henry Tan mengatakan kalau umat Kristen meyakini tanggal 25 itu, maka itu termasuk dosa. Ya, maksudnya Bapak zaman apa? Artinya menurut Pak Henry Tan, kalau meyakini bahwa umat Kristen kalau meyakini bahwa Natal itu jatuhnya pada 25 Desember, itu adalah dosa. Dan di sini yang saya heran, kenapa umat Kristen itu selisih pahamnya itu berbeda-beda ya guys ya, berpendapat yang berbeda-beda tentang keyakinannya. Dan di sini ada yang menyatakan bahwa Yesus lahir tanggal 7 Januari, dan ada juga yang di sini yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, yang selama ini kita lihat dengan dirayakan Natal begitu ya guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan dia itu sama-sama umat Kristen kayak gitu. Oke, kita simak lagi videonya. Ya mungkin gini Pak Cabe, itu kan pendapat pribadi dari Henry Tan ya. Jadi artinya itu tidak bisa dijadikan teologi atau dijadikan dalil, karena Alkitab itu kan mempunyai dasar yang sangat kuat. Artinya kalau pendapat-pendapat pribadi muncul seperti itu bisa saja. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu, tapi kan kita melihat secara keseluruhan, karena ini dunia pun artinya itu memperingati. Jadi pada waktu kejadian 25 Desember Pak, itu saya ingin kasih gambaran seperti ini. Manusia ini kan bukan orang bodoh Pak. Kalau misalnya dirayakan dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kalau memang itu peristiwa tidak akurat, itu kan manusia pada saat itu akan protes gitu. Kenapa kalian merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember? Kan bukan hanya satu manusia yang merayakan, jadi seluruh dunia yang merayakan. Justru itu Pak, kan saya tadi juga mengatakan gereja-gereja Koptik itu kan merayakan 7 Januari. Ya, kalau gereja Koptik itu kan mereka muncul itu kan belakangan. Ya, saya tidak tahu mereka kok mau mengambil 7 Januari, itu kan berarti itu pendapat pribadi. Ya, itu pendapat kelompok. Dan pendapat kelompok itu tidak bisa dijadikan acuan untuk sebuah kebenaran
yang sudah termuat di dalam Injil dan yang sudah diperingati oleh seluruh bangsa, karena peristiwa ini bukan diukur nanti peringatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu saat ini, tapi peristiwa ini adalah peristiwa kebenaran. Nah, kalau memang pada waktu itu tidak mendekati atau tidak akurat, pasti orang-orang yang di zaman itu sudah melakukan protes besar-besaran bahwa kalian ini mengada-ngada. Bukan hari kelahiran Tuhan Yesus, kalian peringati sebagai hari kelahiran. Nah, itu kira-kira dalilnya seperti itu, Pak. Jadi itu kalau menurut Alkitab, menurut kebenaran, sangat tidak mungkin bisa bergeser dari situ. Karena ini peringatan yang ribuan tahun dan diakui oleh semua bangsa. Jadi bukan hanya satu manusia yang ini, bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh dunia. Kalau terlepas perjalanan yang ke sini yang mungkin 50 tahun yang lalu baru muncul Kristen Koptik, atau mungkin baru 3 tahun lalu muncul yang namanya Henritan, itu bagi kekristenan itu sesuatu yang tidak perlu ini. Sama sekali tidak penting dan tidak ada dasarnya untuk mereka bicara seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya tidak bermaksud untuk masuk ke wilayah perdebatan, karena saya tujuan utama tadi ingin mengkonversikan dengan keyakinan Islam. Makanya saya berikan contoh-contoh tokoh Kristen yang berpendapat berbeda gitu. Makanya gitu. Dan di sini Pendeta Yusuf Manupolo ngeyel ya guys ya, ngeyel dan bersikeras bahwa hari kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Begitu guys. Aduh, ini namanya umat Kristen ya guys ya. Banyak sekali yang selisih pendapat, selisih paham kayak gitu guys. Nggak tahu yang benar yang mana. Kenapa setiap orang itu berbeda-beda, padahal dia itu satu keyakinan, dia itu menyembah Yesus begitu. Beda halnya dengan umat Muslim begitu ya guys ya, yang berpatokan dengan Quran dan hadis itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada masukan, kritik dan saran, tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.